Aku pikir susuk hanya akan membuatku lebih cantik dan menarik. Tapi aku tidak pernah menyangka kalau keindahan ini datang dengan harga yang mengerikan. Sejak malam pertama setelah ritual, aku tidak hanya dilihat oleh manusia, tapi juga oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Setiap malam, aku merasakan napas dingin di tengkukku. Tangan tak kasat mata merayapi tubuhku, dan bisikan mengerikan di telingaku. Kau milikku sekarang. Tapi saat aku mencari cara untuk melepaskan diri, aku sadar bahwa satu-satunya jalan keluar adalah mengorbankan seseorang, dan orang itu adalah sahabatku sendiri. Lanjut ke cerita utama. Aku masih ingat malam itu. Malam ketika semua ini dimulai. Malam ketika hidupku berubah dan aku menyesalinya seumur hidup. Namaku Tari, seorang wanita berusia 28 tahun yang merantau ke Jakarta dengan harapan bisa mengubah nasib. Seperti kebanyakan perantau lainnya, aku percaya bahwa kerja keras bisa membawaku ke kehidupan yang lebih baik. Tapi kenyataan tak selalu seindah harapan. Aku sudah hampir 2 tahun tinggal di Jakarta, bekerja serabutan demi menyambung hidup. Aku pernah jadi kasir minimarket, SPG kosmetik, bahkan beberapa kali menjadi pemandu karaoke di tempat-tempat hiburan malam. Tapi di kota besar ini, perempuan sepertiku mudah sekali tersisih. Wajah yang biasa saja, tubuh yang tak terlalu mencolok, dan koneksi yang nol besar membuat aku tetap hidup pas-pasan. Sampai akhirnya Maya, teman kosanku, menawarkan sesuatu yang pada awalnya terdengar seperti lelucon. "Lo mau nggak pasang susuk? Lo tahu kan, banyak cewek di luar sana yang tiba-tiba hidupnya berubah. Dulu gembel, sekarang bisa pacaran sama om-om kaya. Lo pikir itu semua karena keberuntungan?" Aku tertawa saat itu. Kedengarannya konyol. Pasang susuk? Aku bukan tipe orang yang percaya dengan hal-hal begitu. Tapi semakin lama aku pikirkan, semakin masuk akal. Aku sudah berusaha keras, tapi tetap hidup susah. Kenapa aku tidak coba saja? Maya mengenalkanku pada seseorang yang katanya sangat sakti. Seorang dukun bernama Mbah Sarman yang tinggal di pinggiran Bogor. Aku awalnya ragu, tapi ketika Maya menunjukkan foto-foto perempuan yang katanya dulu seperti aku, biasa saja, tak menarik. Tapi setelah pasang susuk jadi laku keras di dunia malam, aku mulai tergoda. Malam itu aku dan Maya naik mobil sewaan menuju rumah Mbah Sarman. Lokasinya jauh dari kota, di sebuah desa yang bahkan tak ada di Google Maps. Kami harus melewati jalan setapak berbatu yang diapit oleh hutan lebat. Saat mobil berhenti di depan rumah itu, bulu kuduku langsung meremang. Rumahnya besar, tapi terlihat tua dan tak terawat. Dindingnya penuh lumut, dan di halaman depan ada sumur tua yang airnya hitam pekat. Di sekeliling rumah, ada pohon-pohon besar yang terasa seperti menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Maya menggenggam tanganku seolah bisa merasakan kegelisahanku. "Udah, jangan takut. Mbah Sarman orangnya baik kok," katanya. Aku menelan ludah dan melangkah masuk. Di dalam rumah suasananya jauh lebih menyeramkan. Bau dupa menyengat hidung, bercampur dengan aroma aneh yang tidak bisa kujelaskan. Ruangan utama hanya diterangi oleh lampu minyak, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Di tengah ruangan, duduklah seorang pria tua berambut putih panjang, kulitnya keriput dan matanya merah seperti tak pernah tidur. Dialah Mbah Sarman. "Duduk, nak." Suaranya berat, tapi anehnya terdengar menenangkan. Aku duduk bersila di depannya. Jantungku berdebar kencang. "Kamu ingin pasang susuk?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. Mbah Sarman tersenyum tipis. Ia mengambil sebuah mangkuk berisi minyak kental kehitaman. Dari mangkuk itu, aku melihat sesuatu bergerak, seperti lintah atau cacing yang berenang di dalamnya.
Susuk ini bukan sembarang susuk, katanya. Ini akan membuatmu menarik, membuat orang-orang tergila-gila padamu. Tapi ada syaratnya, aku menelan ludah. Syarat? Setiap malam Jumat, kau harus memberikan persembahan. Jika tidak, makhluk yang menjaga susuk ini akan datang menagih. Aku merinding. Aku menoleh ke Maya, tapi dia hanya mengangguk, seolah ini hal yang wajar. Aku berpikir sejenak, tapi kemudian aku mengingat hidupku yang sulit. Aku sudah terlalu lelah miskin. Aku ingin perubahan. Aku setuju. Jawabku akhirnya. Mbak Sarman menyeringai. Baik, kita mulai ritualnya sekarang. Aku diminta berbaring di atas tikar pandan. Mbak Sarman mengambil sesuatu dari kantong kainnya. Jarum emas kecil yang hampir transparan. Ia membisikkan mantra sambil mengoleskan minyak hitam ke wajah dan dadaku. Tiba-tiba, ruangan terasa lebih dingin. Api di lampu minyak bergetar, seolah ada sesuatu yang berembus di dalam ruangan. Aku bisa merasakan udara berubah. Ketika Mbak Sarman menusukkan jarum emas itu ke dalam kulitku, aku merasakan sakit luar biasa. Tubuhku menegang. Rasanya seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam aliran darahku. Sesuatu yang panas dan bergerak. Aku ingin menjerit, tapi suara tidak keluar. Mataku mulai berkunang-kunang, dan aku melihat sesuatu. Di sudut ruangan, ada sosok tinggi besar berbulu, hitam, dengan mata merah menyala. Sosok itu mengamatiku, tersenyum lebar dengan gigi-giginya yang tajam. Aku ingin bangkit, tapi tubuhku terasa terkunci. Jangan lawan, bisik Mbak Sarman. Biar dia masuk ke dalam tubuhmu. Itu bagian dari perjanjiannya. Aku merasakan tangan tak kasat mata menyentuh kulitku, merayap di sepanjang tubuhku. Sesuatu yang dingin dan basah berbisik di telingaku. Sekarang kau milikku. Aku kehilangan kesadaran. Aku terbangun beberapa jam kemudian, tergeletak di lantai rumah itu. Tubuhku masih terasa lemas. Ketika aku melihat ke cermin, aku terkejut. Aku masih aku, tapi ada yang berbeda. Wajahku terlihat lebih bersinar, mataku lebih tajam, dan kulitku lebih halus. Aku seperti versi diriku yang lebih sempurna. Maya tersenyum lebar. Gimana? Cantik banget kan? Aku mengangguk pelan, tapi jauh di dalam hatiku. Aku merasa ada yang salah. Aku merasa bukan diriku lagi. Dan saat perjalanan pulang, aku mulai mendengar bisikan di telingaku. Sekarang kau milikku, Tari. Aku pikir hidupku akan berubah menjadi lebih baik setelah memasang susuk itu. Aku pikir semuanya akan berjalan lancar, tapi aku salah besar. Malam setelah ritual, aku kembali ke kos dengan Maya. Aku masih merasa aneh dengan tubuhku sendiri. Ada perasaan hangat yang mengalir di kulitku. Seperti ada sesuatu yang merayap di bawah permukaannya. Setiap kali aku bercermin, aku seperti melihat pantulan yang bukan sepenuhnya diriku. Maya tertawa. Lo bakal lihat perbedaannya besok. Lo bakal sadar. Orang-orang bakal mulai ngeliatin lo kayak lo itu emas berjalan. Dan benar saja, keesokan harinya, semuanya berubah. Aku pergi ke minimarket dekat kosan untuk membeli kopi. Biasanya kasir di sana seorang cowok, kurus berkacamata, tidak pernah peduli dengan kehadiranku. Tapi pagi itu, dia tersenyum lebar, menatapku tanpa berkedip. Kakak baru pindah ke sini ya? Kok aku nggak pernah lihat sebelumnya? Aku mengernyit. Aku sudah sering ke sini. Aku bahkan beberapa kali membeli rokok untuk Maya di tempat ini. Aku sering ke sini kok, jawabku datar. Dia terlihat bingung, tapi tetap tersenyum. Oh, mungkin aku aja yang nggak ngeh. Kakak cantik banget soalnya, jadi agak pangling. Aku hanya tersenyum tipis dan membayar belanjaanku. Tapi setelah aku keluar dari minimarket, aku mulai memperhatikan sesuatu yang lebih ganjil. Setiap orang,
Yang aku lewati di jalan menatapku lebih lama dari seharusnya. Beberapa pria bahkan berhenti berbicara saat aku melewati mereka. Seorang ibu-ibu sampai menoleh 2 kali, seolah tak percaya melihatku. Aku merasa seperti magnet yang menarik perhatian semua orang. Awalnya, aku senang. Bukankah ini yang aku inginkan? Tapi lama-kelamaan, aku merasa tidak nyaman. Tatapan mereka bukan sekadar kagum atau terpesona. Ada sesuatu yang lebih gelap dalam cara mereka menatapku, seperti obsesi. Seperti mereka bukan melihat manusia, tapi melihat sesuatu yang lebih menggoda. Malamnya aku mencoba tidur lebih awal, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku masih ingat suara yang berbisik di telingaku setelah ritual. Suara yang mengatakan bahwa aku miliknya. Aku mencoba mengabaikan, tapi saat aku mulai terlelap, aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakiku. Aku membuka mata. Kamar kosku gelap, hanya diterangi oleh lampu jalan yang masuk melalui jendela. Aku melihat ke bawah, ke arah kakiku, dan aku menahan napas. Ada bekas jejak tangan di sana, tangan yang besar, dengan jari-jari panjang dan hitam, seolah ada seseorang yang baru saja menyentuhku. Aku merasakan hawa dingin merayap di leherku. Pelan-pelan, aku menoleh ke samping. Di sudut kamar, ada sesuatu yang duduk di kursiku. Sosok hitam, tinggi, berbulu, dengan mata merah menyala. Mulutnya menyeringai, menampilkan gigi-gigi runcing yang meneteskan air liur kental. Aku ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Aku ingin bergerak, tapi tubuhku terasa lumpuh. Makhluk itu bangkit dari kursinya, berjalan mendekat dengan langkah berat. Tangannya yang panjang menjulur, hampir menyentuh wajahku. Aku bisa mencium bau busuk dari tubuhnya, seperti daging busuk yang dibiarkan membusuk selama berhari-hari. Aku berusaha memejamkan mata, berharap ini hanya mimpi. Tapi kemudian, aku merasakan napasnya di telingaku. Kau milikku, Tari. Selamanya. Aku menjerit, dan semuanya gelap. Aku terbangun dengan napas memburu. Jantungku seperti akan meledak. Aku melihat ke sekeliling kamar. Tidak ada apa-apa. Kursi di sudut ruangan kosong. Tidak ada sosok hitam berbulu. Tidak ada bau busuk. Hanya keheningan malam yang menyesakkan. Aku melompat dari kasur dan segera menuju kamar Maya. Tanpa pikir panjang, aku mengetuk pintunya keras. Maya, buka pintunya. Suara langkah kaki terdengar, lalu pintu terbuka. Maya melihatku dengan mata setengah tertutup. Apaan sih malam-malam? Gila ya lo. Aku hampir menangis. Gue diganggu. Ada sesuatu di kamar gue. Ada makhluk hitam di pojokan. Maya terdiam sejenak, lalu ekspresinya berubah. Ia menatapku serius, seolah mencoba memastikan sesuatu. Lo, udah ngalamin ini? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Maya menelan ludah. Gue harus kasih tahu lo sesuatu. Gue juga pasang susuk dari Mbah Sarman 3 bulan lalu. Awalnya nggak ada masalah, tapi lama-lama aku melihat tangannya bergetar. Gue mulai diganggu juga. Awalnya cuma bayangan, lalu suara. Lama-lama, dia mulai menyentuh gue. Aku merinding. Dia siapa? Tanyaku dengan suara hampir berbisik. Maya tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah jendela, seolah takut ada yang mengawasi. Lalu ia berkata dengan nada yang hampir tak terdengar. Penjaga susuk. Aku terdiam. Jadi ini harga yang harus aku bayar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya halusinasi, tapi gangguan itu semakin parah. Setiap malam, aku merasakan sesuatu yang dingin merayap di tubuhku. Aku mulai mengalami rep-repan, tubuhku lumpuh setiap kali tidur, dan aku selalu melihat sosok hitam itu duduk di pojokan, menatapku. Kadang aku merasa seseorang membelai wajahku dalam gelap. Kadang,
Ada suara yang berbisik di telingaku, mengatakan bahwa aku tidak bisa lari. Dan yang paling mengerikan, setiap kali aku melihat cermin, bayanganku tersenyum. Padahal aku tidak tersenyum. Aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Aku harus mencari cara untuk melepaskan susuk ini. Tapi, aku tidak tahu apakah aku masih bisa, karena aku bisa merasakan sesuatu di dalam tubuhku. Dan aku tahu, dia belum selesai denganku. Aku tidak bisa tidur lagi setelah malam itu. Aku tahu ada sesuatu yang terus mengawasiku, menunggu saat yang tepat untuk entah apa yang ingin dia lakukan padaku. Setiap kali aku memejamkan mata, aku bisa merasakan kehadirannya. Sosok hitam, tinggi berbulu, dengan mata merah yang berkilat di dalam kegelapan. Aku mulai takut untuk tidur. Aku takut untuk sendirian. Dan semakin lama, gangguan itu semakin nyata. Pagi itu, Maya tidak ada di kos. Kupikir dia pergi ke tempat kerja. Tapi anehnya, semua barangnya masih ada di kamarnya. Dompet, HP, bahkan tasnya masih tergeletak di atas tempat tidur. Aku mencoba menghubunginya, tapi teleponnya hanya berdering tanpa jawaban. Aku mulai panik. Aku pergi ke tempat kerja Maya di sebuah bar kecil di pusat Jakarta. Tapi manajernya bilang Maya tidak masuk sejak tadi malam. Maya kemarin pulang seperti biasa. Nggak ada yang aneh, katanya. Aku tidak percaya. Maya tidak mungkin pergi tanpa HP dan dompetnya. Aku pulang ke kos dengan perasaan gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan malam itu, aku tahu jawabannya. Aku terbaring di kasur, menatap langit-langit kamar. Aku tahu aku tidak boleh tidur, tapi tubuhku terlalu lelah. Mataku mulai terasa berat, dan aku mulai hanyut dalam kantuk, sampai aku merasakan sesuatu merayap di tubuhku. Aku membuka mata, dan melihat Maya duduk di atas dadaku. Tapi itu bukan Maya. Wajahnya masih sama, tapi matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Bibirnya merekah dalam senyuman yang terlalu lebar, seperti kulit wajahnya tertarik paksa. Tangannya dingin saat menyentuh leherku. "Lu nggak bisa lari, Tari," katanya dengan suara yang bukan suaranya. Aku ingin berteriak, tapi tidak bisa. Aku ingin melawan, tapi tubuhku kaku. Aku hanya bisa menatap ketika Maya mulai bergerak mendekat, mulutnya menganga, dan dari dalam tenggorokannya keluar suara tawa serak yang bukan berasal dari manusia. Dan tepat sebelum bibirnya menyentuh wajahku, aku terbangun, napas tersengal, tubuh basah oleh keringat. Aku melihat ke sekeliling kamar. Tidak ada Maya, tapi di dinding ada bekas jejak tangan hitam, seperti seseorang telah menyentuh tembok dengan tangan yang terbakar. Aku tahu malam ini bukan mimpi. Aku tahu sesuatu telah terjadi pada Maya. Aku memutuskan untuk kembali ke tempat Mbah Sarman. Aku tidak bisa sendirian dalam hal ini. Aku harus tahu bagaimana cara menghapus susuk ini sebelum semuanya terlambat. Aku menyewa mobil dan langsung berangkat ke Bogor. Jalan menuju rumah Mbah Sarman masih sama, sunyi, berbatu, dan dikelilingi hutan lebat. Saat aku sampai di sana, aku langsung mengetuk pintu dengan keras. Pintu terbuka sendiri. Di dalam, Mbah Sarman sudah duduk di tempat biasanya. Seolah dia sudah tahu aku akan datang. "Kamu datang untuk apa?" tanyanya dengan suara tenang. Aku menelan ludah. "Saya mau lepas susuk ini." Mbah Sarman tertawa kecil, menggeleng pelan. "Tidak semudah itu, Tari." Aku mulai merasakan amarah bercampur ketakutan. "Kenapa tidak? Bukankah ini hanya susuk biasa?" Mbah Sarman menatapku tajam. "Kamu benar-benar berpikir ini hanya susuk biasa?" Aku diam. Mbah Sarman menghela napas. "Apa kau pernah bertanya, dari mana datangnya daya tarik yang kau miliki sekarang? Mengapa semua orang mulai terobsesi denganmu?" Aku mulai gemetar. Penjaga susuk? Bukan sekadar penjaga. Dia bukan hanya menjaga susuk itu. Dia adalah pemiliknya. Kamu tidak hanya memakai susuk. Kamu sudah menjadi bagian dari perjanjiannya.
Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Lalu, bagaimana cara melepasnya? Suaraku hampir tak terdengar. Mbak Sarman menatapku dalam-dalam. Kamu harus memberi tumbal. Aku menelan ludah. Tumbal. Maksudnya, harus ada yang mati. Mbak Sarman mengangguk. Setiap susuk dengan kekuatan besar memiliki kontrak dengan makhluk yang memberinya daya tarik. Untuk melepasnya, seseorang harus menggantikanmu sebagai pemilik kontrak itu. Aku mulai merasakan kepanikan. Kalau aku tidak memberikan tumbal, Mbak Sarman tersenyum samar. Maka kontrak itu akan tetap berlaku. Penjaga susuk akan semakin kuat, semakin nyata. Dia akan memiliki tubuhmu sepenuhnya, sampai kamu bukan lagi manusia. Darahku seakan membeku. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak ingin menjadi milik makhluk itu. Lalu, siapa yang bisa menjadi tumbalnya? Tanyaku dengan suara gemetar. Mbak Sarman menatapku dalam-dalam, dan aku tahu sebelum dia mengatakan jawabannya. Aku hanya memiliki satu pilihan. Maya, tak satu-satunya orang yang aku kenal, yang juga memasang susuk dari Mbak Sarman. Satu-satunya orang yang bisa menggantikan posisiku dalam kontrak ini. Aku bisa membebaskan diri, tapi itu berarti aku harus mengorbankan Maya. Aku duduk diam di depan Mbak Sarman, masih mencoba mencerna kata-katanya. Aku harus memberi tumbal. Aku harus mengorbankan seseorang jika aku ingin melepaskan susuk ini. Dan satu-satunya pilihan yang masuk akal adalah Maya. Tanganku mengepal. Aku tidak ingin melakukan ini. Maya adalah temanku. Aku tidak bisa menyerahkannya begitu saja kepada makhluk itu. Tapi, jika aku tidak melakukannya, aku sendiri yang akan menjadi tumbalnya. Aku pulang ke kos dengan kepala penuh ketakutan. Aku berharap bisa menemukan Maya di sana. Berharap dia baik-baik saja. Tapi saat aku masuk ke kamarnya, ruangan itu kosong. Namun ada sesuatu yang aneh. Di lantai, ada bekas cairan hitam kental, seperti darah yang sudah mengering. Bau anyir menyengat menusuk hidung. Aku melihat ke tempat tidur Maya. Spraynya kusut, dan ada sesuatu yang tertinggal di atasnya. Sebuah gumpalan rambut hitam panjang, kusut, dan bau seperti benda yang telah membusuk. Aku tahu, Nenas, ini bukan rambut Maya. Ini adalah rambut makhluk itu. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku mencoba menelepon Maya lagi. Masih tidak ada jawaban. Tapi kali ini ada suara aneh yang keluar dari ponselku. Bukan suara nada sambung, bukan suara operator, tapi suara napas berat. Dan di ujung telepon, seseorang berbisik dengan suara serak. Sudah waktunya. Kau harus memilih. Aku menjatuhkan ponselku. Tubuhku gemetar hebat. Aku tahu waktuku hampir habis. Maya sudah tidak bisa diselamatkan. Aku duduk di kasur, memeluk lututku, berusaha mencari cara keluar dari semua ini. Tapi semakin lama aku berpikir, semakin aku sadar bahwa tidak ada jalan keluar tanpa tumbal. Aku mencoba membayangkan hidupku jika aku tidak melakukan ini. Aku akan terus dihantui. Aku akan kehilangan kendali atas tubuhku sedikit demi sedikit. Sampai makhluk itu mengambil alih semuanya. Sampai aku bukan lagi manusia. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin menjadi milik makhluk itu. Akhirnya, aku mengambil keputusan yang paling kejam. Aku akan mengorbankan Maya. Aku menghapus air mataku dan menghubungi Mbak Sarman. Saya siap, kataku dengan suara dingin. Di ujung telepon aku bisa mendengar dia tertawa pelan. Bagus, bawa dia ke sini sebelum tengah malam. Aku menutup telepon, mencoba menekan rasa bersalah yang menggerogoti jiwaku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku menghabiskan beberapa jam mencoba mencari keberadaan Maya. Aku menelepon teman-temannya, mendatangi tempat-tempat yang biasa ia kunjungi. Akhirnya, aku menemukannya. Maya ada di sebuah motel,
murahan di pinggiran kota. Ketika aku menemukannya, dia duduk di lantai kamar motel, matanya kosong, wajahnya pucat, rambutnya kusut. Tapi yang paling mengerikan, tubuhnya penuh dengan bekas cakaran, seperti seseorang telah menyerangnya dalam gelap. Tari, suaranya parau saat melihatku. Aku menelan ludah. Aku harus tetap tenang. Maya, kita harus ke Mbah Sarman. Dia tahu cara menghentikan ini. Maya menatapku, dan aku bisa melihat ketakutan di matanya. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia terlalu lemah, terlalu putus asa untuk menolak. Aku membantunya berdiri dan membawanya ke mobil. Di dalam perjalanan menuju rumah Mbah Sarman, aku merasa seperti orang paling berdosa di dunia. Aku tahu Maya mempercayaiku. Aku tahu dia mengira aku membantunya. Padahal aku sedang menyeretnya menuju kematian. Kami tiba di rumah Mbah Sarman tepat sebelum tengah malam. Dia sudah menunggu di depan pintu, senyum liciknya menyambut kami. Bagus, kau membuat keputusan yang tepat, katanya. Aku menggigit bibir, mencoba mengabaikan rasa bersalah yang semakin berat. Kami masuk ke dalam rumah, dan Mbah Sarman segera menyiapkan ritualnya. Maya, yang masih linglung, tidak banyak bertanya. Dia hanya duduk di tikar pandan, pasrah dengan segala yang terjadi. Aku ingin memeluknya. Aku ingin meminta maaf. Tapi aku tidak bisa, karena aku tahu sebentar lagi dia akan mati. Mbah Sarman mulai membakar dupa dan membaca mantra. Udara di ruangan mulai berubah. Suhu turun drastis, dan aku bisa merasakan sesuatu yang lain telah hadir di dalam ruangan. Lalu, aku melihatnya, sosok penjaga susuk berdiri di sudut ruangan. Lebih nyata dari sebelumnya. Tubuhnya besar, berbulu hitam pekat, matanya merah menyala. Dia menatap Maya dan tersenyum. Tiba-tiba Maya menjerit. Tubuhnya melengkung ke belakang, seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Dari mulutnya suara bukan miliknya keluar. Suara berat, mengerikan, yang membuat seluruh tubuhku merinding. Jangan lakukan ini. Tari, tolong aku. Aku hampir berlari untuk menyelamatkannya. Tapi Mbah Sarman menahan tanganku. Jangan bodoh. Jika kau membatalkan ini, kau yang akan mati. Aku menatap Maya, melihatnya menggeliat kesakitan. Aku tahu, aku tidak bisa mundur. Aku harus membiarkan ini terjadi. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Lalu, tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Maya berhenti bergerak. Matanya kosong, tubuhnya dingin. Dan makhluk itu menghilang. Aku merasakan beban berat di tubuhku perlahan menghilang. Aku tahu, aku bebas. Tapi aku juga tahu, aku telah membunuh sahabatku sendiri. Aku duduk di lantai rumah Mbah Sarman. Tubuhku gemetar. Maya sudah mati. Matanya terbuka lebar. Tatapan kosongnya menembus langit-langit. Mulutnya masih sedikit menganga, seolah napas terakhirnya diambil dengan paksa. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin menariknya kembali dari kegelapan. Tapi aku tahu tidak ada jalan kembali. Aku sudah memilih, dan kini aku bebas. Mbah Sarman menepuk pundakku pelan. Sekarang, kau tidak perlu takut lagi. Susukmu sudah lepas, dan kau tidak akan diganggu lagi. Aku hanya diam. Tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutku. Aku menatap tubuh Maya yang tergeletak di lantai, dikelilingi dupa yang masih mengepulkan asap putih. Apa yang akan kau lakukan dengan dia? Suaraku terdengar datar, hampir seperti bisikan. Mbah Sarman tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Tidak ada yang akan mencari dia. Tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi malam ini. Aku menggigit bibir. Aku ingin menolak, ingin membawa Maya pergi dan menguburkannya sendiri. Tapi aku tahu, itu tidak mungkin. Lebih baik jika semua ini menghilang bersama malam.
Aku berdiri dengan kaki yang masih gemetar. Aku harus pergi. Mbak Sarman mengangguk, seolah mengerti. Tanpa melihat ke belakang, aku berjalan keluar dari rumah itu. Angin malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aku naik ke dalam mobil dan mulai menyetir kembali ke Jakarta. Tapi di sepanjang perjalanan aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku merasa dia masih di sini. Aku melihat ke kaca spion dan aku hampir membanting setir. Di kursi belakang, Maya duduk diam, menatapku dengan mata kosong. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku melihat ke kaca spion lagi. Dia masih di sana. Aku menutup mata sejenak. Menarik napas dalam-dalam. Hanya halusinasi. Hanya perasaan bersalah. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Aku melanjutkan perjalanan, berusaha tidak melihat kaca spion lagi. Tapi aku bisa merasakan tatapannya menembus tengkukku. Aku tahu ini belum berakhir. Malam itu, aku mencoba tidur di kosku. Aku pikir setelah susuk itu lepas, semuanya akan kembali normal. Tapi aku salah. Aku terbangun di tengah malam dengan sensasi aneh. Udara di kamarku begitu dingin, seperti ada es yang menempel di kulitku. Aku membuka mata dan aku melihatnya. Maya. Dia berdiri di ujung tempat tidurku. Wajahnya pucat, rambutnya basah seperti baru saja keluar dari air. Bibirnya merekah dalam senyum yang terlalu lebar, menunjukkan gigi-giginya yang tajam dan hitam. Aku tidak bisa bergerak. Aku ingin berteriak tapi suara tidak keluar. Maya perlahan berjalan mendekat. Tangannya terangkat. Jemarinya hitam membusuk. Seperti daging yang telah mati selama berminggu-minggu. Kau pikir kau bisa lepas begitu saja, Tari? Bisiknya. Aku ingin menangis. Aku ingin memohon maaf. Tapi dia tidak peduli. Maya merangkak naik ke tempat tidur. Mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aku bisa mencium bau busuk dari tubuhnya. Bau kematian yang pekat. Dan saat bibirnya hampir menyentuh telingaku, dia berbisik, "Sekarang kau milikku." Tiba-tiba, tangannya menembus dadaku. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Aku tidak bisa bernapas. Mataku melebar, tubuhku bergetar. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, aku melihat senyuman terakhirnya. Senyuman penuh dendam. Esok paginya, polisi menemukan mayatku di dalam kamar kos. Tubuhku kaku, mataku terbuka lebar, dan wajahku menyiratkan ketakutan yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada bukti kejahatan. Dokter forensik menyebutnya serangan jantung mendadak. Tapi aku tahu lebih baik, Maya tidak pernah pergi. Aku mengorbankannya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Tapi ternyata, aku tidak bisa lari dari kutukan susuk. Dan kini, Akaung yang terjebak di dalamnya. Cerita tamat. Kesimpulan, Tari mengira dirinya selamat setelah mengorbankan Maya. Tetapi ternyata kutukan itu tidak bisa dihentikan begitu saja. Maya, yang telah mati sebagai tumbal, kembali untuk menuntut balas. Pada akhirnya Tarilah yang menjadi korban terakhir. Kutukan susuk tidak bisa diputuskan, hanya bisa diteruskan.